Saudara, menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sejumlah warga masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan mudik antar kabupaten kota di Aceh. Namun untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Aceh, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan swab antigen bagi masyarakat yang mudik di Aceh. Lantas, seberapa pentingkah swab antigen untuk perjalanan? Kini kita akan membahasnya bersama pakar kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman. Baik, Assalamualaikum Bapak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah tergabung bersama kita di studio TVRI Aceh. Bapak Nasrul, sebenarnya seberapa penting kebijakan swab antigen ini bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik? Ya, ini kebijakan yang lahirnya selalu tiba-tiba. Seharusnya kalau memang awal ada kebijakan yang seperti ini, sejak pemerintah memutuskan tanggal 6 tidak boleh lagi mudik atau berangkat, itu harus jelas semua rentetan kebijakan yang ikutannya. Misalkan apakah yang antar kabupaten boleh, antar provinsi yang bersebelahan boleh sampai di mana. Memang ada beberapa yang diatur oleh pemerintah yang boleh mudik. Ada 7 wilayah, termasuk Makassar, Medan, kemudian Jawa. Tetapi Aceh tidak diatur. Harusnya ini juga menjadi keputusan. Apakah misalkan orang Tamiang boleh dengan orang Stabat misalkan sebagainya, atau antar kabupaten di Aceh sendiri. Ini kebijakannya belum ada. Nah, tiba-tiba muncul kewajiban antigen. Nah, satu hari muncul kebijakan ini disampaikan oleh Dirlantas Polda Aceh, kemudian dibantah besoknya oleh Polda Aceh bahwasanya tidak ada kebijakan kewajiban rapid antigen bagi warga Aceh yang antar kabupaten. Dan ini juga dibenarkan oleh anggota Satgas Covid Aceh, Kepala Dinas Kesehatan, menyatakan memang belum ada kebijakan itu. Nah, ini sebenarnya kejadian-kejadian ini mencerminkan yang pertama adalah koordinasi antar Satgas Covid Aceh, baik antar pemerintah Aceh, kepolisian, dan para pihak lainnya, itu sangat lemah dan sangat terbatas koordinasinya, sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang penolakannya cukup besar dari masyarakat, seperti kewajiban rapid antigen ini. Baik, Pak Nasrul, lantas bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan swab antigen ini? Apakah perlu dilakukan peninjauan lebih dalam lagi, Pak Nasrul? Ya, kalau saya melihat begini, apa fungsi rapid antigen? Nah, itu kan juga nggak terjawab oleh banyak ilmuwan. Apakah rapid antigen itu validitasnya sampai 90% atau di atas 90% seperti PCR test misalkan? Ini kan belum terjawab. Kalau memang dia tidak mampu minimal sama dengan hasil dari PCR test, ini adalah nominal yang sia-sia dikeluarkan oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh masyarakat yang menuju rapid antigen. Jangan cenderungan daripada rapid antigen inilah kecenderungan bisnisnya yang lebih kelihatan dibanding kebijakan di dalam penanganan COVID itu sendiri. Ya, Pak Nasrul, sebenarnya seharusnya jarak informasi terkait dengan kesiapan dan juga kebijakan untuk melakukan perjalanan mudik ini diperlukan berapa waktu sebelumnya untuk melakukan kebijakan tersebut diinformasikan kepada masyarakat? Nah, harusnya kan kalau tahun lalu sudah terjadi pandemi COVID, maka kan kita sudah pengalaman mengatur pengelolaan kebiasaan-kebiasaan. Karena Lebaran bukan tahun ini aja, tahun lalu juga ada Lebaran. Soal ledakan COVID bukan sekarang aja, tahun lalu juga ada ledakan. Tapi kita tidak pernah belajar dari keadaan-keadaan masa lalu untuk memprediksi keadaan di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada kebijakan-kebijakan yang terarah dan tersusun dengan baik tahapan-tahapan penanganan COVID ini untuk masa ke depan gitu. Jadi ini adalah memang kerjaan-kerjaan yang selalu kita polanya mendadak-mendadak. Jadi teringat buatlah kebijakan ini. Padahal sebenarnya nggak perlu. Harusnya beginilah. Menurut saya kebijakan rapid antigen tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah pelarangan masuk dari wilayah-wilayah yang memang angka COVID-nya tinggi. Sekarang saya tanya sama pemerintah Aceh. Untuk COVID itu yang terbesar kan Banda Aceh, Aceh Besar, serta Tamiang. Nah, lantas apa hubungannya orang Abdia dilarang ke Subuh Salam misalkan dan sebagainya? Saya pikir aturan-aturan ini harus konkret, jelas, kemudian mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan kebijakan-kebijakan
yang ngasal. Kalau kemarin sempat dibayangkan antar kabupaten ada rapid antigen. Nah, ada Nuri marah ingin Jaya mau ke Banda Aceh harus rapid antigen. Kan jadi lucu-lucu kita jadinya kebijakan ini. Begitu juga yang lain. Sehingga saya pikir pemerintah, terutama Satgas Covid, ayo dong yang benar pikirnya, yang benar kerjanya, sehingga rakyat tidak bingung. Baik, Pak Nasrul, kita tahu bahwa larangan mudik ini merupakan strategi pemerintah dalam menekan agar ledakan COVID-19 itu tidak tinggi. Lantas kebijakan seperti apa yang dapat diterapkan agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat sekitar, Pak Nasrul? Selain yang Bapak sebutkan tadi adalah selain pelarangan wilayah yang angka COVID-nya lebih tinggi. Ya ini bagus, pelarangan ini kan bagus. Di level nasional juga kita masih debatable. Seluruh Indonesia dilarang, tapi tamu dari India, tamu dari Wuhan dibolehkan datang ke Jakarta. Jadi aneh-aneh juga. Tapi kita nggak usah melihat Jakarta lah, tapi ngelihat Aceh sendiri. Dalam konteks Aceh misalkan, pelarangannya sudah stop, orang Medan nggak boleh ke Aceh. Orang dari mana pun ada boleh di Aceh. Kemudian wilayah-wilayah yang terjangkit dengan jumlah besar, katakanlah Banda Aceh, Aceh besar, itu tidak boleh keluar daerahnya. Nah, itu kebijakan yang rasional dan argumentatif ketimbang seluruhnya dilarang antar kabupaten. Ini kebijakan yang tidak dibangun dengan dasar-dasar pengetahuan dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Pak Nasrul, terkait dengan adanya kebijakan baru terkait dengan pemilihan pengetesan swab antigen ini secara acak ini, apakah menurut Anda ini juga akan menekan lonjakan COVID-19 juga? Nggak akan menekan, karena itu hanyalah rapid antigen. Tingkat akurasinya kan nggak sampai 90%. Kalau mau benar, itu yang disebut dengan 3T dari awal. Tracing, tracking, dan treatment. Nah, tracingnya nggak dilakukan. Oh, tiba-tiba rapid antigen. Ini kebijakannya menurut saya memang ya itulah. Asal ada kerja aja, bukan memang benar-benar kita mau melakukan pembatasan paparan COVID-19. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Nasrul Zaman atas informasinya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.